Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu pertama bulan Desember tahun 2024. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang pertama. Dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema meneladani iman sang perwira di Kapernaum. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini adalah terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9, bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 80 ayat 4, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 53. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, tanggal 28 November tahun 2022, dan tanggal 29 November tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, biasanya orang datang kepada Yesus Kristus untuk mohon kesembuhan bagi dirinya sendiri atau kerabatnya. Namun perjumpaan Yesus Kristus dengan seorang perwira saat masuk ke Kapernaum dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11 membawa perspektif baru dalam beriman. Pertama, sebagai seorang perwira ia sebagai seorang yang terpandang dan mempunyai kuasa, tetapi mau datang menemui Yesus Kristus. Padahal ia bisa meminta kepada bawahannya untuk datang menemui Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 5. Kedua, ia memohon kesembuhan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain, yaitu hambanya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 6. Seorang perwira yang mau turun tangan atas hambanya merupakan sikap yang sangat langka terjadi dalam konteks masyarakat Yahudi waktu itu, sehingga bisa dimengerti bagaimana Yesus Kristus memuji sikap perwira itu.
kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 10. Dan yang ketiga, imannya mengatakan bahwa sabda Yesus Kristus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Sungguh, seorang perwira yang mempunyai iman yang mendalam. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 8 sampai dengan 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, perwira ini menjadi unik karena dia merupakan satu-satunya perwira di dalam perjanjian baru yang mendapat komentar, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 10. Sehingga kita dapat belajar banyak tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen dari perwira ini. Di hadapan Yesus Kristus, perwira itu mampu menjadi perwira atas orang lain dan atas dirinya sendiri. Hal ini pun jarang kita jumpai dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Seringkali, jabatan dan kedudukan tinggi membuat sebagian dari kita seolah memiliki senjata untuk memerintah dengan penuh kekuasaan dan lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantunya sehingga ia ada pada kedudukan itu saat ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah perwira ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, yang namanya jabatan dan kedudukan sudah semestinya menjadi medan kita dalam melayani orang lain. Semoga kita mampu menjadi perwira seperti itu, yang mempunyai jabatan tinggi dan iman yang mendalam, sehingga berani berjuang untuk sesama yang tengah menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Di sisi lain, Yesus Kristus ingin pula mendobrak pandangan sempit bangsa Israel saat itu bahwa status sebagai bangsa terpilih tidak menjamin perolehan keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Keselamatan tidak dapat dengan menunggu, tetapi dengan mengusahakannya, sebagaimana perwira tersebut telah mencontohkan dengan mengusahakan datang kepada Yesus Kristus. Sama halnya dengan kita orang Kristiani, di mana penerimaan sakramen baptis memang menjadi rahmat keselamatan, namun jaminan memperoleh keselamatan itu diberikan hanya kepada orang yang mau menerima dan mengusahakannya. Pertanyaan sekarang adalah, bersediakah kita membuka hati untuk menerima rahmat keselamatan? Bersediakah kita membuka hati untuk membagikannya kepada sesama? Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga kita mampu hidup dari sabda Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan Shalom.